Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Rizviani dengan NIM 20639 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia STKIP PGRI Jombang. Di sini saya akan mengkritik suatu karya sastra cerpen yang berjudul Mira Ingin Jadi Batu, karya Mazhar Zainal yang terbit di Kompas tanggal 11 Juni tahun 2023. Di sini saya akan mengkritik cerpen tersebut dengan menggunakan teori kritik impresionistik. Teori kritik impresionistik menurut Eliot dalam Pradopo tahun 2011 halaman 25 menyatakan bahwa teori impresionistik ini merupakan teori yang membuat kritikus menjadi terkesan akan objeknya. Dalam kritik ini, kritikus hanya menceritakan kembali apa yang telah dibacanya dan memberikan tafsiran serta pujian-pujian terhadap objek yang ada dalam karya sastra tersebut. Jadi, kritikus tidak memberikan penilaian terhadap karya sastra tersebut. Dalam cerita Mira Ingin Jadi Batu yang ditulis oleh Mazhar Zainal, menceritakan tentang seorang anak yang memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, sehingga ibunya selalu memarahinya ketika terima rapor karena nilai-nilainya selalu merah, dan ia merasa takut dengan mamanya karena ia selalu dimarahi oleh mamanya karena mendapatkan nilai yang buruk. Bahkan dia pun tidak paham dengan apa itu belajar. Tetapi di balik kekurangannya tersebut, Mira juga memiliki kelebihan di mana dia suka membaca komik, menggambar, melukis, dan sebagainya. Akan tetapi, ibunya tidak menyukai dengan kecerdasan atau kelebihan yang dimiliki oleh Mira tersebut. Karena bagi ibunya, membuat komik, mewarnai, melukis itu merupakan pelajaran yang diujikan. Jadi tetap saja ibunya menganggap bahwa anaknya itu bodoh. Hingga pada suatu hari ketika terima rapot, Mira merasa ketakutan saat menunggu ibunya di luar kelas. Saat di luar kelas, ia mendapat pemandangan teman-temannya bermain begitu ceria, seperti tidak ada beban dalam pikirannya bahwa akan dimarahi oleh ibunya, yang sangat berbeda dengan Mira yang merasa tertekan, takut akan dimarahi oleh mamanya. Nah, pada saat terima rapot tersebut, ibu Mira itu dipanggil oleh ibu guru dan mereka berbincang berdua, serta ibunya itu dipanggil urutan yang paling terakhir. Jadi ketika Mira menunggu ibunya keluar dari ruang kelas, ia menutup matanya dan merasakan bahwa badannya itu kaku dan tidak bisa bergerak, dan dia merasa bahwasanya dia akan menjadi batu karena dia pernah mendengar perkataan dari guru agamanya yang mengatakan bahwa anak yang tidak bisa membuat bangga kedua orang tuanya juga merupakan anak yang durhaka dan akan dikutuk menjadi batu, seperti pada cerita Malin Kundang. Nah, dia menganggap bahwa itu adalah benar. Jadi dia merasa takut dan badannya seketika merasa kaku dan ia merasa akan menjadi batu. Oleh sebab itu, ketika ibunya keluar dari ruangan, dia terus mengatakan bahwa aku ingin menjadi batu sambil menutup mata. Bahkan ketika ibunya meneriaki dia karena dia tidak beranjak dari tempat duduknya, dia tetap mengabaikan teriakan ibunya. Dan dia terus mengatakan, saya ingin jadi batu. Sampai akhirnya ibunya datang menghampiri Mira dan menyeret Mira, dan Mira pun tetap tidak membuka matanya dan tetap mengatakan,
saya ingin jadi batu. Sampai akhirnya datanglah guru-guru dan teman-teman Mira menyaksikan bagaimana ibunya menyeret Mira tersebut. Tetapi Mira tetap menutup mata dan enggan melihat teman-temannya, bahkan guru-gurunya yang sedang menonton mereka. Dan Mira pun masih berpikir ingin menjadi batu, karena dengan menjadi batu dia tidak akan merasakan sakit, tidak akan bisa menangis lagi ketika ia mendengar teriakan ibunya, ketika ia dimarahi oleh ibunya. Jadi di sini tokoh Mira itu merasa tertekan oleh sikap ibunya yang tidak bisa menerima kekurangan dari anaknya. Sedangkan ibunya bersifat keras dan menuntut anaknya untuk menjadi anak yang pintar. Terima kasih.